Salam saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada. Izinkan kali ini saya memberikan kesaksian tentang kehidupan saya oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat gerejanya, Gereja GBI Gria Gaperta, yang sudah memberikan kesempatan untuk saya boleh bersaksi di tempat ini. Kiranya kesaksian saya boleh membawa berkat bagi saudara-saudari terkasih. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan diri. Nama saya Anita Francisca Juni Boruna Pitupulu. Suami saya Robert Purba. Anak-anak saya Cantika Valeri Josephine, Cynthia Bella Veronica, Charlie Joshua Hot Pardamean. Ketiga-tiganya mereka adalah mahasiswi. Saya bekerja di Langkat, Kabupaten Langkat sebagai guru SMP Negeri 2 Seilepan. Saya sudah bekerja selama 11 tahun lebih. Saya memberi kesaksian tentang Tuhan yang ada dalam hidup saya. Di mana pada waktu saya pertama sekali ditugaskan di Kabupaten Langkat, tepatnya di Desa Mekar Makmur, Jalan Barak Gajah, Kabupaten Langkat, SMP Negeri 2 Seilepan. Saya tinggal di tempat rumah kos dari kita suku Karo, Marga Ginting. Saya di situ kos sendiri karena saya bertugas, keluarga ditinggal di Medan. Dan saya di situ ada kira-kira selama 4 tahun. Tetapi kesaksian saya di situ yang membuat saya pertolongan Tuhan nyata dalam hidup saya, bahwa pada saat setiap malam saya tidur di situ, kalau malam saya tidur, setiap jam 12 malam selalu saya itu didatangi sebagai seperti ada roh halus, seperti ada roh jahat. Setiap jam 12 malam. Setiap jam 12 malam di dalam tidur saya rasanya bergulat, saya rasanya berkelahi dengan roh jahat itu. Tapi dalam keadaan tidur, rasanya lelah sekali dalam keadaan tidur itu. Saya ada suara begitu mengatakan kepada saya, kamu harus balik kanan, balik kanan. Karena yang saya lihat itu makhluk besar, makhluknya besar sekali, ingin menimpa saya. Jadi suara itu saya dengar bahwa mengatakan kamu harus balik kanan, kamu harus balik kanan. Tapi saya berat sekali rasanya mau membalikkan tubuh saya ini. Rasanya kayak badan ini ditimpa begitu. Tapi karena memang itu karena berdasarkan kekuatan saya. Tapi ketika saya sadar bahwa saya perlu Tuhan, saya menjerit, saya minta tolong pada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya tidak bisa membalikkan badan saya ini, saya tidak bisa memiringkan badan saya ini. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil Tuhan. Segala kuasa jahat di tempat ini Tuhan, Engkau boleh angkat, Engkau boleh usir Tuhan. Tuhan Yesus, tolong hambamu Tuhan, tolong hambamu Tuhan. Saya terus berusaha, berteriak minta tolong pertolongan Tuhan. Begitu kencangnya, begitu capeknya saya menjerit-jerit dan saya berusaha untuk memiringkan badan saya ini. Akhirnya saya bisa membalikkan badan saya ke kanan. Seketika itu juga saya tidak melihat lagi roh jahat itu. Tapi saya langsung terbangun dan saya berdoa, Tuhan, apakah yang terjadi di tempat ini Tuhan? Kenapa? Begitu saya setiap malam, saya tidur setiap jam 12 saya terbangun, selalu saya terbangun, selalu saya terjaga. Tapi itu roh-roh jahat di sekitar tempat ini begitu banyak untuk mengganggu saya Tuhan Yesus. Jadi saya setiap bangun, saya bercerita kepada ibu kos saya menanyakan, sebenarnya lingkungan ini bagaimana Bu?
karena saya tidak sejahtera tidur di tempat ini. Setiap malam saya merasa diganggu. Lalu ibu kos saya bercerita bahwa di tempat itu memang penyembahan berhala masih kental sekali. Ya, salah satunya mereka ada pasang susuk, magarin rumahnya sekelilingnya dengan roh-roh jahat sebagai pelaris untuk dagangannya, sebagai untuk penambah harta kekayaannya, dan ada juga yang katanya memelihara tuyul di rumahnya. Jadi memang terasa sama saya. Ya, kita memang jujur, saya kalau tanpa Tuhan di dalam hidup saya, tanpa ada kebenaran firman Tuhan, rasanya memang mungkin saya bisa lenyap. Mungkin saya bisa, saya tidak tahu lagi bagaimana saya mau kembali lagi ke keluarga saya. Selang beberapa waktu, 4 tahun saya tinggal di situ, saya mencoba pindah. Saya mau mencoba pindah ke tempat yang lain lagi, bahwa saya ingin merasakan tempat tinggal penduduk yang lain lagi. Jaraknya kira-kira ada 500 meter, tapi dengan arah yang berbeda. Tetap dekat dengan tempat tugas saya, Sekolah SMP Negeri 2 Selepan. Dan saya kos di tempat Marga Manalu. Pada saat itu saya tinggal di situ juga sebentar, karena begitu juga keadaannya. Saya tinggal di situ, tetap setiap malam jam 12 saya terbangun. Tapi ini lain lagi. Ini ada suara anjing menggonggong, anjing melolong gitu. Sangat terdengar sekali dengan telinga saya. Sangat tajam sekali di telinga saya. Padahal saya di situ sudah tidur nyenyak. Di depan rumah yang saya tinggal ini ada kebun karet. Kebun karet, kiri kanan, belakang juga kebun karet, sawit-sawit juga. Dan saya juga bertanya kepada yang punya rumah, kenapa keadaan begitu? Memang kenyataannya memang di daerah tempat saya tinggal itu memang di sana paling banyak dominan suku Jawa. Tapi ada beberapa suku Batak, Karo, tapi 20%, 80% suku Jawa. Jadi keadaan yang sama juga terjadi di tempat Marga Manalu ini. Saya hanya tinggal tidak sampai setengah tahun. Saya juga pindah lagi, saya mencari tempat lagi. Saya cari di tempat Marga Simbolon, agak jauh dari tempat saya bertugas. Marga Simbolon ini istrinya Borkaro, pun begitu keadaannya. Saya tinggal di situ, ternyata Marga Simbolon ini dia sebagai, kata orang-orang di kampung itu, dia semacam paranormal atau apa begitu. Saya kurang tahu juga. Tapi memang kenyataannya saya tidur, bapak itu di sebelah kamar saya, satu branding temboknya dengan kamar saya. Jadi mereka setiap ada yang datang kalau pengen minta, ada yang malingin hartanya, maling lembunya, atau mau minta cari tahu, selalu orang datang ke rumah itu menanyakan bagaimana, siapa yang maling, sama dengan yang punya rumah, Pak Simbolon itu. Tapi saya juga kurang sejahtera juga tinggal di situ. Dan berpengaruh juga dengan yang punya rumah, bahwa yang punya rumah juga merasa tidak sejahtera mereka. Akhirnya mereka sendiri yang menyuruh saya keluar dari rumah itu. Tapi saya tidak tahu bahwa memang mungkin roh saya, roh yang ada dalam diri saya, roh Tuhan berlawanan dengan roh mereka. Makanya ketika saya juga tidur, saya rasanya di situ tidak bisa tenang. Selalu saya gelisah. Kayaknya ada yang ingin mengganggu saya dalam tidur saya itu. Tapi dalam tidur saya itu saya tidak tahu siapa begitu. Tapi tetap saya terus berdoa pertolongan Tuhan supaya saya itu tetap dijagain oleh Tuhan. Saya minta pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa membentengi saya dengan roh Tuhan, darah Yesus, supaya saya aman dalam lindungan Tuhan.
karena di tempat itu keluarga tersebut hanya percaya dengan kekuatan dari penyembahan berhala. Akhirnya saya hanya beberapa bulan, 2 bulan kalau tidak salah, saya tinggal di situ. Jadi anaknya yang bilang saya harus keluar dari situ, tapi mereka mempunyai alasan bahwa keluarganya akan menempati kamar yang saya tempati. Dan saya pun dengan senang hati, saya keluar dari situ. Dan terakhir saya pindah lagi di lingkungan sekolah, yaitu di kantor SMP. Kantor SMP ini saya tempati, saya permisi dengan dulu mendiang kepala sekolah saya, bahwa saya bilang kepada mendiang kepala sekolah saya dulu, saya mau menempati kantor SMP Pak, karena saya sudah menempati beberapa rumah warga, tapi saya tidak merasa tidak nyaman. Jadi saya mau tinggal sendiri di kantor SMP ini. Tapi keadaan kantor itu tidak ada kamar mandinya, hanya memang kamar mandi tapi tidak ada air, tidak ada untuk kita nanti buang air besar atau buang air kecil. Tapi saya tinggal di situ lama juga, 2 tahun saya tinggal di situ. Saya tinggal di kantor, saya tidak mempunyai apa-apa, saya hanya membawa pakaian bersih, pulang nanti saya bawa pakaian kotor, dan saya tidur di meja kantor. Saya susun meja itu, saya tidur di meja. Tempat tidur saya buku-buku, alas meja itu karton-karton bekas, itu tempat saya tidur. Dan ketika kalau saya nanti tengah malam pengen buang air kecil, saya sudah menyediakan ember-ember kecil yang saya minta dari tetangga, dari sumur mereka. Saya bawa air, ember-ember kecil, itulah untuk menjaga-jaga supaya saya kalau tengah malam pengen ke belakang, pengen ke toilet. Tapi di situ juga saya merasakan bahwa saya tinggal di situ, saya pun tidak nyaman. Setiap malam saya mendengar selalu hentakan kakinya itu tuk 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 tuk, selalu jam 12 malam, tuk 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 tuk. Tapi entah kenapa itu kalau setiap jam 12 malam, apapun yang mengganggu saya itu, saya tetap terjaga begitu. Roh Tuhan itu melekat dalam diri saya itu. Tetap juga saya dilindungi Tuhan. Tapi saya berpikir, ya Tuhan, kiranya Engkau Tuhan berjaga-jaga Tuhan, melindungi saya di tempat ini Tuhan. Begitu banyaknya roh-roh jahat di tempat ini Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, saya rasanya tidak ada sampai sekarang ini. Tapi karena ada Tuhan, makanya saya boleh selamat sampai sekarang saya di tempat ini. Sampai sekarang saya masih mengajar di SMP Negeri 2 Selepan. Jadi saya setelah tinggal di kantor, saya berada di kantor itu selama 2 tahun. Selang beberapa lama lagi, ada yang rumah dinas yang kosong, yang sudah dilepaskan oleh guru honor SD. Saya coba untuk bicara dengan kepala sekolah SD waktu itu. Saya mau tinggal di rumah dinas itu, dengan memang waktu itu rumah dinasnya belum layak tinggal. Waktu guru SD itu tinggal di situ, mereka memaksakan diri untuk tinggal di rumah dinas tersebut. Tapi saya merasa rumah itu belum layak. Makanya jadi saya renovasi rumah dinas itu. Saya direnovasi, saya buat saya buat toiletnya, kamar mandinya, supaya saya juga nyaman tinggal di situ. Pada waktu itu bangunannya selesai, saya tidak mau lagi terulang keadaan yang seperti saya alami di waktu-waktu sebelumnya. Dan saya berdoa sampai 7 kali. Saya kelilingi tembok rumah dinas saya itu, karena saya yakin, karena tembok Yeriko pun runtuh dengan pujian doa sampai 7 kali. Jadi saya keliling, saya doakan, Tuhan Yesus,
Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya rumah dinas ini aman bagi diriku Tuhan. Kiranya tempat ini aman, damai sejahtera ada di tempat ini. Segala kuasa-kuasa jahat yang datang di tempat ini, segala roh-roh jahat apapun itu yang tidak berasal daripada Engkau, aku tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong aku Tuhan, tempat ini Tuhan Engkau kuduskan Tuhan. Tidak ada roh jahat yang bergentayangan di tempat ini Tuhan Yesus. Kiranya hamba-Mu ini boleh aman tidur di tempat ini, boleh aman tinggal di tempat ini. Tidak ada suatu kuasa jahat yang mencobai hamba. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Saya berkeliling sampai 7 kali saya naikkan pujian, dan saya naikkan doa kepada Tuhan. Kiranya rumah dinas saya itu diberkati. Ya puji Tuhan, memang rumah dinas yang saya tempati sampai sekarang memang sangat diberkati Tuhan. Darah Yesus senantiasa mengalir di tempat itu. Sejak saya tempati rumah dinas itu dari tahun 2017, sampai sekarang saya di situ tidak ada namanya yang ada roh-roh jahat, roh apapun itu. Karena tetangga saya mengatakan, Ibu bagaimana di tempat itu? Karena kesaksian yang sebelum-sebelumnya orang ada yang mendengar suara tangisan bayi, ada suara seperti kuntilanak kata orang-orang sekitar situ. Ya puji Tuhan saya tidak ada lagi mendengarkan apa-apa yang dari sebelum-sebelumnya. Dan saya berpikir, oh begini rupanya kuasa Tuhan, bahwa sejak saya tinggal di tempat-tempat sebelumnya, saya tidak ada naikkan pujian, saya mau tinggal di tempat situ. Hanya saya tinggal saja. Jadi saya tidak mau lagi terulang kembali keadaan begitu. Makanya saya naikkan pujian, saya naikkan doa, 7 kali saya keliling, Tuhan memberkati rumah dinas saya. Sampai sekarang saya aman, damai sejahtera menempati rumah dinas saya. Terima kasih buat kesaksian ini. Kiranya kesaksian saya boleh memberkati saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus dimanapun Anda menonton atau menyaksikan atau mendengarkan kesaksian saya ini. Terima kasih. Tuhan Yesus. Janjimu ajaib.